Contoh salah satu kasus mungkin yang pernah PPATK tangani gitu Pak, yang memakan waktu lama sekali untuk menganalisis transaksi keuangannya apa Pak? Bisa disebutkan salah satu saja? Saya lupa ya, tapi ya ada juga kasus yang lama. Memakan waktu berapa lama pernah Pak? Ya macam-macam. Jadi kalau umpamanya sampai layeringnya sampai 8 layer gitu, dan harus kita usut satu persatu tentu lama. Kemudian dia misalnya kompleksnya itu dia tidak melalui bank misalnya, dia melakukan melalui transaksi tunai. Itu juga memerlukan effort yang tinggi dan kita tidak bisa semata-mata melalui intelijen keuangan. Kalau PPATK itu kan FIU, Financial Intelligence Unit. Jadi unit intelijen keuangan. Nah, kalau dia nariknya pakai tunai, nyetornya pakai tunai, maka itu harus dilakukan kombinasi dengan intelijen umum, dengan para penyidik. Jadi itu harus dikombinasi. Penyidik yang melakukan dulu interogasi, hasilnya dia beritahukan kepada kami. Kemana-mana dugaan dia, baru kita lakukan. Memang perlu proses yang cukup panjang ya Pak, supaya mendetail, terus teliti juga ya Pak. Sekarang itu kan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana itu sudah berkembang ya, ada kemajuan lah paradigmanya itu. Kalau dulu semata-mata lebih banyak melalui yang kita sebut dengan polo de suspect. Jadi mengejar pelaku, kemudian menuntut pengakuan dari pelaku, pengakuan. Nah, dicari bukti-buktinya, kemudian dia diminta didesak dengan bukti-bukti sehingga dia mengaku. Nah, sekarang teman-teman penegak hukum melengkapi itu, melengkapi polo de suspect itu dengan polo de money. Nah, polo de money itu berasal dari kami. Jadi bekerja samalah dengan PPATK dengan PPATK, dengan kepolisian, dengan BNN. Kami dari polo de money, beliau dari polo de suspect. Karena penegak hukum itu punya kewenangan untuk menginterogasi, memeriksa seseorang tersangka. Nah, kami tidak punya kewenangan itu. Kami punya kewenangan menelusurin saja, mengikuti transaksinya. Jadi ini harus digabung dua-duanya ini, baru bisa mendapatkan hasil yang optimal. Gitu. Jadi kalau misalnya ada transaksi terputus, dilakukan ada transaksi tunai, maka kami antara analis kami dengan penyidik itu harus ketemu, harus berusaha menemukan puzzle yang terputus itu. Untuk mendapatkan hasilnya. Untuk mendapatkan supaya dia optimal. Ya, Pak Badar, kan baru-baru ini juga ada kasus, yaitu kasus di kasino di mana mencapai kerugiannya itu hampir 16 miliar seperti itu ya Pak? Yang mana? Yang kasino di luar negeri PPATK yang senilai 50 miliar yang ada transaksi dari kepala daerah yang menyimpannya di luar negeri. Seperti itu. Tanggapan dari PPATK sendiri bagaimana Pak? Karena sempat dikatakan bahwa Kemendagri mengatakan kenapa PPATK menyampaikannya ke publik gitu. Apakah kemungkinan Kemendagri mengatakan bahwa ini bisa aja nanti PPATK dipidana? Itu apakah mungkin seperti itu Pak? Oh enggak. Pada saat itu hanya salah seorang teman kita di Kemendagri itu slip of tongue aja lah. Jadi salah mengucapkan. Sebetulnya nggak ada persoalan antara Pak Dirjen di Kemendagri. Kami sudah bertemu. Kemudian kami sendiri juga sudah ketemu juga dengan Pak Mendagri. Selama ini kami selalu kompak dan baik-baik. Kami banyak menerima bantuan dari Kemendagri juga dalam hal data, informasi ya. Kemendagri juga bisa berdiskusi di sini, minta kita menyampaikan training atau apa gitu ya dengan aparat di
sana. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Sejauh lagi. ini masih aman seperti itu ya Pak. Nah, untuk tanggapannya terhadap kasus itu sendiri, katanya kepala daerah menyimpannya pada bisnis kasino di luar negeri seperti itu Pak. Sepertinya motifnya memang hampir sama semua ya Pak, supaya tidak terpantau atau tercium gitu. Jadi menyimpannya di luar negeri. Ya itu kan sekali lagi jangan kita seolah menyebut yang kita musuh itu kepala daerah. Bukan. Yang kita hadapi adalah si terduga pelaku tindak pidana, kemudian dia menyimpan uangnya di luar negeri dengan pola baru. Jadi jangan seolah-olah dibenturkan kepala daerah menyimpan uang itu. Tidak semua kepala daerah, ya kan, masih banyak kepala daerah yang baik, jadi oknum. Dan kami tidak bermaksud untuk mengumumkan itu sehingga terjadi kisruh atau kegaduhan di masyarakat. Kami itu hanya menyampaikan secara umum apa yang sudah kami lakukan pada saat itu. Nah, salah satu yang kami lakukan adalah ada kepala daerah. Katanya di situ ada kepala daerah. Ada oknum kepala daerah, yang menyimpan uangnya atau menaruh uangnya di rekening kasino. Nah, maksud kita hanya ingin mendapatkan warning effect. Kita itu supaya ada warning effect kepada si oknum itu. Kepada si oknum maupun kepada masyarakat. Supaya masyarakat aware, masyarakat menjadi hati-hati dan menjadi tahu bahwa ada pola baru, dan si oknum itu kita harapkan dia tidak lagi melanjutkan kelakuan yang seperti ini. Sudah diketahui oleh lembaga yang ditugasi negara untuk memantau itu. Sebetulnya itu kami tidak pernah membocorkan nama, kejadiannya di kasino mana, kapan. Tidak pernah kita sebut itu. Cuma warning effect aja. Kita hanya menyebut aja, ini ada oknum loh. Nah, supaya hati-hati. Jangan lagi dia melanjutkan itu, karena kita udah tahu. Dan masyarakat supaya ikut mengetahui dan membantu kita. Ini juga supaya cara untuk membuat PPATK supaya lebih cepat untuk mendapatkan si oknum ini tersebut. Itu ya Pak. Kalau mendapatkannya kita udah tahu namanya juga, itu, ya kan? Dan itu sudah kita sudah sampaikan kepada penegak hukum. Nanti penegak hukum lah yang akan melihat, ya kan, apakah ini memenuhi pasal-pasal yang dapat dikenakan kepada yang bersangkutan. Atau ini tidak ada unsur-unsur pasalnya, itu kita serahkan di para penegak hukum. Jadi kita sekali lagi, tujuan kita, karena tugas kami adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang, kami itu mewarning, tanpa melanggar azas praduga tidak bersalah. Sampai sekarang saya tidak pernah menyebut nama, tempat, jabatannya itu nggak pernah saya sebut secara spesifik. Berarti memang untuk sejauh ini memang PPATK cuma hanya untuk memberikan warning kepada masyarakat dan oknum tersebut yang sudah terlibat. Baik Pak Badar, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tetaplah bersama kami pemirsa di Toko Kita.